Halo teman-teman, apakah kalian pernah dengar kata autisme? Atau kalian tahu apa itu autisme? Nah, di video ini aku mau menjelaskan sedikit tentang apa itu autisme. Yuk kita mulai! Apa itu autisme? Autisme atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan pada perkembangan neurobiologis yang kompleks. Gangguan pada pusat otak anak dan tumbuh kembangnya yang biasanya memiliki masalah dengan interaksi sosial dan komunikasi, sehingga mempunyai kesulitan dalam berbicara atau tidak fokus saat berbicara. Kontak mata yang sangat sedikit, ekspresi muka yang tidak hidup, menangis atau tertawa tanpa alasan yang pasti, kecenderungan untuk menyendiri, kurang bersosialisasi, dan kurang beradaptasi dengan lingkungan. Ketika anak menunjukkan perilaku tantrum di tempat umum karena keinginannya tidak sesuai, itu menimbulkan respon negatif dari masyarakat. Beberapa orang akan beranggapan kalau anak tersebut bersikap acuh tak acuh, tidak patuh kepada orang tua, dan melakukan hal sesukanya. Padahal anak dengan hambatan autisme mempunyai permasalahan dengan komunikasi dan interaksi sosialnya. Jika kita berbicara kalimat yang diungkapkan dengan benar, tegas, dan diulangi beberapa kali supaya mengerti, anak akan merespon dan menurut. Anak autisme memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dalam berinteraksi, anak autisme juga lebih memilih berinteraksi dengan suatu benda atau objek dibandingkan berinteraksi dengan orang lain. Karena anak autisme bila berinteraksi dengan orang lain cenderung tidak terorganisir dan tidak berinisiatif. Namun, anak autisme akan menunjukkan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain apabila anak autisme berada di dalam lingkungan yang dikenal dan dapat membuatnya merasa nyaman. Sehingga sangat penting dalam membuat suasana lingkungan yang positif supaya anak autisme dapat merasa nyaman dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM-5, Autism Spectrum Disorder dibagi menjadi tingkat 1, 2, dan 3. Pada ASD tingkat 1 ini, individu tidak terlalu banyak membutuhkan dukungan. Biasanya mereka dapat berkomunikasi dalam kalimat yang hampir lengkap, tetapi mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dua arah yang panjang dengan orang yang ada di lingkungannya. Mereka cenderung menderita kecemasan sosial dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas atau mencoba hal baru. Mereka juga mempunyai masalah dalam perencanaan dan kemandirian yang berbeda dari orang pada umumnya. Hal tersebut yang menyebabkan mereka menutup diri dari lingkungannya. Dan pada ASD tingkat 2 ini lebih sulit dibandingkan dengan tingkat 1 dalam berkomunikasi dan bersosialisasi yang tidak dapat dipahami masyarakat di lingkungan sekitarnya. Mereka akan lebih sulit beralih aktivitas atau fokus terhadap aktivitasnya, hanya minat pada bidang tertentu dan menimbulkan perilaku yang berulang, seperti sering mondar-mandir atau mengatakan suatu hal yang berulang-ulang, tetapi masih bisa mengontrol dirinya. Hal ini yang menyebabkan anak dengan autisme sulit dipertimbangkan keberadaannya dan mendapat stigma negatif oleh masyarakat. Sedangkan pada ASD tingkat 3 ini, individu sangat membutuhkan dukungan dan berisiko tinggi mengalami diskriminasi, pengabaian, bahkan pelecehan. Mereka sulit mengontrol atau mengatur dirinya sendiri dan memiliki perbedaan berkomunikasi dengan lingkungannya, seperti kesulitan dalam mengungkapkan diri secara tepat, baik melalui kata-kata maupun ekspresi tubuh dan wajah, sehingga dapat menyulitkan mereka berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Mungkin beberapa orang bertanya, anak autisme itu bisa sembuh gak sih? Sebenarnya autisme itu bukan penyakit yang dikasih obat langsung sembuh, melainkan suatu gangguan pada pusat otak dan tumbuh kembangnya, yaitu seperti sensori, motorik, kognitif, komunikasi, bahasa, perilaku, interaksi, dan sosialisasi. Dengan begitu, dibutuhkannya penanganan untuk mengoptimalkan kemampuan anak autisme. Lalu, bagaimana penanganan untuk anak autisme? Penanganan pada anak autisme ini untuk meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya. Penanganan tersebut membutuhkan suatu bantuan yang terdiri dari tenaga medis, yaitu dokter saraf dan dokter anak, tenaga pendidik seperti guru pendidikan kebutuhan khusus, dan tenaga terapis seperti terapi wicara, terapi tingkah laku, dan terapi okupasi. Jadi, pertanyaan sebelumnya bisa diganti menjadi, apakah jika penanganannya dilakukan dengan baik dan benar, anak autisme bisa mengoptimalkan kemampuannya? Jawabannya adalah bisa.
Sekian untuk video tentang penjelasan apa itu autisme. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.